Eskalasi konflik di kawasan Laut China Selatan kembali memanas. Hal ini membuat ramalan perang antara China dan Amerika Serikat kian nyata. Lantas, jika benar-benar terjadi perang terbuka di Laut China Selatan, siapakah yang akan Indonesia dukung? China atau Amerika Serikat? Akan kami ulas untuk Anda dalam Laut China Selatan makin panas. Ketegangan antara Amerika Serikat dan China di kawasan Laut China Selatan telah meningkat dalam beberapa waktu terakhir. Hal itu terjadi setelah China marah-marah pada Amerika Serikat karena kapal perang Amerika Serikat terus berlayar di sekitar Pulau Paracels dan juga di kawasan lainnya di perairan yang diklaim China, meski telah diperingatkan untuk menjauh dari wilayah tersebut. Konflik yang terjadi di kawasan ini juga bisa dibilang sebagai salah satu sengketa wilayah terbesar, mengingat China memperebutkan wilayah perairan yang kaya akan gas alam dan minyak itu dengan banyak negara. Pemicunya adalah China mengklaim bahwa 80% atau 2.000 km area Laut China Selatan merupakan bagian dari negaranya dengan konsep 9 garis imajiner atau 9 dash line. Nah, tensi China dan Amerika Serikat di kawasan ini pun terus meningkat di saat masing-masing pihak ini makin unjuk gigi. Sebagaimana diketahui dalam beberapa bulan terakhir, Angkatan Laut China sering melakukan latihan militer di kawasan yang sebagian besar diklaimnya itu. Namun latihan militernya itu telah mengancam keselamatan kapal-kapal legal yang berlayar di perairan. Nah, di sisi lain Amerika Serikat pasang badan nih dan juga terus berpatroli di kawasan tersebut dengan alasan bahwa apa yang dilakukan China bisa membahayakan kapal-kapal di kawasan Laut China Selatan. Sehingga Amerika Serikat menilai bahwa mereka perlu memastikan keamanan dan juga keterbukaan di kawasan Laut China Selatan. Amerika Serikat juga terus menegaskan bahwa klaim China atas sebagian besar wilayah di Laut China Selatan sebagai hal ilegal dan melanggar hukum internasional. Tensi makin memanas dikala China sedang gencar melakukan latihan militernya. Kapal Angkatan Laut Amerika Serikat ini juga sedang melakukan latihan skala besar di Laut China Selatan itu. Nah, latihan itu melibatkan dua kelompok kapal penyerang, yaitu kapal induk USS Nimitz dan juga USS Ronald Reagan, serta meluncurkan pesawat bomber. Sedangkan China menyiagakan senjata pesawat terbang anti rudal di kawasan ini. Nah, kejadian di mana Amerika Serikat dan China melakukan latihan militer di daerah yang sama ini adalah hal yang jarang terjadi. Hal itu pun semakin memperkeruh keadaan mengingat kedua negara ini sudah lama terlibat ketegangan di kawasan Laut China Selatan itu. Apalagi keduanya juga memiliki serangkaian konflik lainnya mulai dari konflik seputar perdagangan, kisruh soal Hong Kong hingga soal virus corona. Aksi kedua negara itu pun menurut peneliti dari Singapura, Colin Cosway, dikhawatirkan akan memicu lahirnya konfrontasi militer. Lalu kita lihat sebenarnya bagaimana sih kekuatan antara Amerika Serikat dan China. Sebenarnya kekuatan militer Amerika Serikat dan China ini hampir setara. Kita lihat berdasarkan Global Firepower, Amerika Serikat memiliki kekuatan militer terbesar di dunia dengan Power Index 0,0606. Sementara China berada di peringkat ketiga kalau kita lihat dengan Power Index 0,0691. Kalau kita lihat dari segi jumlah personil, saat ini militer Amerika Serikat diperkirakan ada 2,26 juta orang atau 0,7% dari total populasi. Jumlah tentara aktifnya ada 1,4 juta orang, sementara pasukan cadangan ada 860.000 orang. Kemudian di darat, Amerika Serikat ini memiliki tank sebanyak 6.200 unit. Kemudian ada juga kendaraan tempur mencapai 39.000 unit dan roket yang berjumlah 1.300 unit. Lalu di udara, Amerika Serikat juga memiliki jet tempur hingga mencapai 2.000 unit. Helikopter tempur ini juga sebanyak 967 unit. Kemudian di laut, Amerika Serikat memiliki kapal induk 20 unit, kemudian kapal penyerbu ada 91 unit dan kapal ranjau 11 unit. Dan lalu bagaimana dengan China ya? Kalau kita lihat di slide selanjutnya, ini dari segi jumlah personel yang dimiliki oleh China ini sedikit lebih banyak ketimbang Amerika Serikat, yaitu dengan 2,69 juta orang anggota militer yang terdiri dari 2,18 juta tentara aktif,
dan 510.000 orang pasukan cadangan. Namun dalam hal perlengkapan, Amerika Serikat ini bisa dikatakan sedikit unggul dari China. Di darat, China memiliki tank hingga 3.500 unit, kemudian ada 33.000 kendaraan tempur dan roket hingga 2.600 unit. Kemudian di Angkatan Udara, China memiliki jet tempur hingga 3.200 unit dan juga helikopter tempur 281 unit. Sedangkan Angkatan Laut China memiliki 2 kapal induk yang ada 2 unit, kemudian kapal penyerbu 36 unit dan kapal ranjau ini ada 29 unit. Selain dari alat utama sistem senjata, keunggulan Amerika Serikat ini juga dibantu oleh faktor dukungan lainnya, misalkan dari dukungan pendanaan. Pada tahun anggaran 2020, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyetujui anggaran pertahanan sebesar 750 miliar dolar atau setara dengan 10.846 triliun rupiah. Sementara kalau kita lihat ini pemerintah China menganggarkan dana 1.268 triliun yuan China atau sekitar 2.600 triliun rupiah. Nilai ini meningkat 6,6% di tengah perselisihan dengan Amerika Serikat di Laut China Selatan ini. Dari catatan AFP, dalam beberapa tahun terakhir, China memang menggenjot anggaran militernya untuk memodernisasi tentara pembebasan rakyat untuk menjadi kekuatan kelas dunia yang menyaingi Amerika Serikat dan Barat. Kemudian kita lihat dari segi produksi, Amerika Serikat ini merupakan produsen minyak terbesar di dunia. Per 26 Juni 2020, produksi minyak Amerika Serikat mencapai 11 juta barel per hari. Sementara per Maret 2020, China ini produksinya sebesar 3,9 juta barel per hari. Nah, produksi minyak ini nantinya akan menentukan nih seberapa lama nafas dalam pertempuran. Lalu bagaimana sikap Indonesia? Kita lihat di slide selanjutnya. Melihat ketegangan konflik di kawasan perairan itu, Indonesia tak tinggal diam. Melalui Kementerian Pertahanan yang dikomandoi oleh Prabowo, sejumlah langkah telah dilakukan. Mulai dari membangun narasi perdamaian hingga diplomasi pertahanan yang lebih intensif. Juru bicara Kementerian Pertahanan Dhanil Anzar Simanjuntak mengatakan bahwa Menteri Pertahanan Prabowo Subianto telah secara aktif melakukan komunikasi dengan Menteri Pertahanan dari negara-negara kawasan seperti Filipina, Malaysia, dan Australia. Selain itu juga telah berkomunikasi dengan Menteri Pertahanan Amerika Serikat, Jepang, hingga Rusia. Selain itu, Indonesia sendiri dikatakan sudah cukup bersiaga untuk mengantisipasi jika terjadi konflik yang lebih mendalam antara berbagai negara di perairan yang menjadi salah satu jalur utama perdagangan dunia itu. Lantas, posisi kita di mana nih? Akan lebih mendukung Amerika Serikat atau China kah yang merupakan top 3 investor di Indonesia? Kementerian Pertahanan menegaskan Indonesia tidak akan memihak kepada siapapun jika perang terjadi antar kedua negara. Posisi Indonesia yaitu peacemaker. Selain itu, ia mengatakan posisi kita juga ini adalah bebas aktif. Jadi lantaran Indonesia tidak terkait dengan fakta pertahanan manapun, sehingga posisi Indonesia adalah menjaga jarak dan kedekatan yang sama dengan semua negara di dunia.